Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzandi dengan NIM 240102046. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan memperdalam materi akhlak tasawuf yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ustaz Syamsuddin Sirah MPD di mata kuliah akhlak tasawuf yang berjudul Tasawuf dan Tarekat, Dimensi Esoteris Ajaran Islam. Judul ini juga dibahas oleh Saudari Rani Cahyani. Namun di sini saya akan lebih memperdalami judul tersebut. Bahwasanya tasawuf itu merupakan bagian batiniah dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf itu tidak dapat dipisahkan dari akidah dan syariat karena ketiganya saling melengkapi. Akidah itu keimanan, syariah itu mengatur amal perbuatan, sedangkan tasawuf itu menyucikan hati agar ibadah menjadi ikhlas dan bermakna. Dengan kata lain, tasawuf itu adalah jalan spiritual untuk mencapai kesempurnaan iman dan akhlak. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, tasawuf itu lahir dari kehidupan sederhana para salaf yang menjauhi kemewahan dunia dan mengutamakan ibadah. Kata suf yang berarti wal kasar menggambarkan kesederhanaan para sufi. Maka tasawuf bukan hanya ajaran baru, melainkan cerminan dari semangat keikhlasan dan kezuhudan dalam Islam. Dalam perkembangannya, tasawuf terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, tasawuf akhlaki yang menekankan pembinaan akhlak mulia seperti sabar, ikhlas, tawakal, serta menjauhkan diri dari sifat sombong dan dengki. Tokohnya adalah Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya hati yang bersih dalam setiap ibadah. Kedua, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini adalah yang memadukan tasawuf dengan filsafat. Tokohnya seperti Ibnu Arabi dan Al-Hallaj yang menjelaskan pengalaman spiritual melalui pemikiran rasional. Yang ketiga, tasawuf irfani. Tasawuf irfani ini berfokus pada pencapaian ma'rifah atau pengetahuan langsung dari Allah melalui penyucian hati, zikir dan riyadhah. Dari praktik tasawuf inilah lahir tarekat, yaitu jalan atau metode pembinaan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tarekat ini dibimbing oleh seorang guru mursyid yang menuntun muridnya agar tidak tersesat dalam perjalanan rohani. Dan contoh tarekat yang terkenal di Indonesia adalah tarekat Qadiriyah
Naqsyabandiyah atau TKN yang dikembangkan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas. Tarekat ini mengajarkan zikir jahar atau keras dan zikir khafi atau dalam hati, serta menekankan pentingnya bimbingan mursyid. Penting untuk dipahami bahwa tasawuf sejati tidak boleh lepas dari syariat. Jika seseorang meninggalkan kewajiban agama atas nama tasawuf, maka ia telah menyimpang. Para sufi besar seperti Junaid al-Baghdadi dan Abdul Qadir al-Jailani menegaskan bahwa semakin tinggi kedekatan seseorang kepada Allah, maka semakin taat pula ia terhadap aturan agama. Dalam kehidupan yang modern yang serba sibuk dan materialistis ini, nilai-nilai tasawuf sangat relevan, yang dimana tasawuf itu mengajarkan ketenangan hati, keikhlasan, dan pengendalian diri. Ia membantu manusia untuk menemukan makna hidup dan menumbuhkan kasih sayang kepada sesama. Dengan mengamalkan tasawuf, seorang muslim akan memiliki keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara amal lahir dan kebersihan batin. Kemudian kesimpulan dari pendalaman dari materi tersebut adalah bahwasanya tasawuf itu adalah dimensi esoteris dalam Islam yang menyucikan hati dan menuntun manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, dan berdiri di atas landasan akidah dan syariat. Kemudian berkembang dalam bentuk tasawuf akhlaki, falsafi, dan irfani, serta melahirkan tarekat sebagai jalan pembinaan spiritual. Tasawuf sejati selalu berpijak pada syariat dan pembentukan pribadi yang ikhlas, sabar, dan berakhlak mulia. Dalam dunia modern, tasawuf menjadi penyejuk hati dan pengingat bahwa kebahagiaan sejati hanya diperoleh melalui kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pendalaman materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.